Gede banget jadi. Iya, jadi aku mau migrasi nih. Jadi kalau ada burung-burung yang gendut itu sebenarnya dia mau migrasi tuh. Iya, betul. Itu yang burung pantai migran loh ya. Kalau Iya, yang iya. burung sini mungkin karena obesitas. Selamat datang di Biota. Biology Talk. It's biology, Just biology. but more than Biology. Yeay. Oke, kembali lagi dengan kita berdua masih sama ya hostnya ya. Ya. Setelah episode kesekian gitu. Kita kayaknya butuh liburan deh Nan. Ada. Bukan di mana tapi. Nah, biasanya kalau liburan orang-orang kalau nggak ke pantai ke gunung ya kan, yang paling umum lah gitu lah. Kalau kamu lebih suka pantai apa gunung nih Nan? Aku lebih suka gunung sih. Mampus kau. Nah, kalau ngomongin soal gunung nih ya guys ya, ini kita pas banget nih. Kita mau ngomongin soal burung pantai. Orang dibilang suruh milih pantai, tadi malah milih gunung. Suka saya. Oke, nah hari ini kita ngomongin burung pantai teman-teman. Nah, soal burung pantai, jadi kita menghadirkan salah satu narasumber yang beliau tuh juga apa namanya ya, apa sih mengamati burung pantai, pengamat gitu lah. burung. Pengamat burung pantai juga salah satu yang kasarnya mungkin ahlinya gitu ya. Nah. Nah, hari ini kita hadirkan narasumbernya, langsung aja Mas memperkenalkan diri, bisa. Siap. Perkenalkan, nama saya Aknan, saya alumni pendidikan biologi angkatan 2013. Oke. Kebetulan anggota bionik juga dari tahun 2014. Jadi suka mengamati burung juga sih. Dan ini Mas, burung pantai. Salah satunya burung pantai karena memang lokasi rumah saya lumayan dekat, mungkin 15 menit dari pantai Oke. selatan. Nah, Terus kenapa sih Mas namanya burung pantai Mas? Apa karena dia pakai baju-baju yang minim? kayak yang apa mereka berjemur kayak di HW ya. atau Bali itu ya. Enggak. Mbak mereka jago surfing. Jago surfing. Sayangnya di selatan ombaknya nggak cocok untuk surfing, kecuali di Bali ya. Jadi kenapa burung pantai itu ada dua istilah sih kalau di luar. Oke. Di bahasa Inggrisnya itu ada yang menyebutkan sorbet atau burung pantai, ada yang menyebutkan waders, atau Waders. burung perancah. Waders. Waders. Kayak bukan ikan ya? Bukan, pasti larinya ke sana. Wader. Itu ikan wader, bukan. Tadi kayak sorbet, tapi pikir yang dipakai sini nih. Oh, itu sorban. Ayo Ada kamu lagi? cepat kamu ayo. saya tidak ada guys. Kosong. Oke, sorbet atau waders. Waders. Itu adalah istilah bisnisnya burung pantai. Sorbet itu mengacu ke di habitatnya. Habitat apa tuh? Karena sorbet kan burung pantai artinya, karena dia lebih banyak menghabiskan waktunya buat mencari makan, buat berkembang biak itu di sekitar lahan basah di pantai. Oke. Kalau waders itu disebut karena perilakunya. Waders itu Perilakunya? karena perilakunya merancah. Kalau bahasa Indonesianya sih tauku di KBBI merancah ya. Merancah itu suka berjalan di lumpur, mencari makan di lumpur itu namanya Oke. merancah. Jadinya waders atau Atau sorbet. sorbet. Sorbet bukan. Sorbet burung pantai SH. Oh, SORT. Short. Tapi pikir short tuh loh. Pesisir Short. tuh, pantai. Short Burung bird itu, pendek. burung pendek. Bukan. Lebih ke Sorbet. ini ya itu. Sorbet. Apa sih namanya kalau ngejek badan tuh aku lupa. Body shaming. Bahaya. salah. Oke, berarti dua istilah itu. Berarti sebenarnya bukan karena dia seperti memang hidup di pantai, apa memang hidup di pantai? Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari makan itu di pantai. Di pantai. Dan Jadi, sekitarnya sih nggak spesifik pantai, ada yang di muara, ada yang di perairan basah, pokoknya yang rumah makan seafood di sekitar pantai gitu. nyari kerang hijau enggak. Bukan. Manusia ya. Nyari makannya ya model-modelan bentos yang makro tapi bentos Oke. pernah dapat materi Iya. bentos? Biasanya yang Oka bentos itu Bukan. bukan, itu merek ya. Bentos itu semacam udang Oke, kecil, iya. terus kerang kayak gitu, cacing termasuk juga. berarti dia karena dia lebih banyak menghabiskan waktunya di pantai, maka disebut jadi burung pantai. Ya. Tapi memang aslinya itu orang situ dia enggak. Asli pantai. Pantai dia. Anak pantai. Iya. Mainnya reggae enggak? Skena. Anak skena. Agak burung skena deh. Dia jadi ada dua tipe ini burung pantai itu. Ada yang penetap, ada yang migran. Migran, imigran gitu, gelap dia enggak Pusing gelap. kepala. Migran. Jadi burung pantai itu ada yang migran. Terus dari mana dia asalnya? Kalau dari asalnya itu biasanya dari belahan bumi utara sama selatan. Kalau utara tuh yang punya 4 musim. Oke. Misal kayak yang di Rusia, Alaska, kayak gitu. Kalau Kalau yang tempatnya di apa ya? Ada mengalami musim dingin lah intinya. Oke. Oke.
Tapi ada juga yang dari selatan tuh, yang dari Australia. Australia kan juga mengalami 4 musim kan. Itu juga mengalami migrasi juga, harus migrasi karena mereka kan butuh tetap bertahan hidup. Oke. Padahal kondisi cuaca di tempat asalnya mereka, tempat breedingnya mereka kan kondisinya susah cari makan kan, otomatis kalau ada. Karena musim dingin. Berarti pada musim dingin tuh mereka Nah, pada biasanya. akan migrasinya. Betul. Karena Dari musim dingin kan susah banget ya nyari makan. Harus ngais-ngais salju mungkin. Kecuali kalau mau bikin es krim ya masih bisa. Tapi kan mereka bukan pemakan es krim, betul. Jadi dia karena dia itu butuh makan, akhirnya dia bermigrasi ke tempat yang tidak ada musim saljunya. Betul. Makanya ke Indonesia salah satunya. Ya, salah satunya. Itu jadi tujuan ini paling besar burung Destinasi untuk wisata. destinasi migrasi paling besar burung itu Indonesia Tempat apa enggak Mas? wisata. Enggak sepanjang garis khatulistiwa sih. Oh, Kan ada Indonesia yang pokoknya yang kena garis khatulistiwa yang musimnya hangat lah. Mereka cari makan untuk memenuhi kebutuhannya selama musim dingin di tempat asalnya. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Terus kan jauh nih biasanya berarti kan? Dari Rusia tadi coba. Ya atau dari Australia lah. Dari Rusia ke titik nol misalkan jauh banget tuh. Jauh ya. Jauh banget tuh kan. Kira-kira berapa kilometer itu? Nah, itu kenapa mereka bisa terbang sejauh itu? Maksudnya apa yang ngebikin mereka jadi kuat gitu? Ada beberapa hal sih yang ternyata faktanya lumayan banyak, Oke. termasuk itu dari segi morfologinya mereka. Mereka punya sayap yang ringan tapi kuat, jadi itu nanti efeknya ke mereka bisa terbang Jauh. tahan lama dan ringan, nggak terlalu berat buat melakukan perjalanan jauh. Oke. Berarti kalau di manusia tuh ringan tangan suka berbagi, ringan sayap tuh suka terbang berarti ya. Bisa bermigrasi gitu ya. Itu quotes tuh. Aneh tuh. Quotes yang aneh. Bener. tapi ini cuman sayap aja yang ngebikin dia jadi bisa terbang jauh. Enggak juga. Jadi kalau kita misal mau pergi biasanya apa? Packing. Packing. Nah, Oke, buat betul. bekal. Nah, burung pantai juga seperti itu. Nah, dia misal Enggak dong. Enggak bawa carrier juga lah. Pakai porter dia. Ada persewaan porter khusus burung pantai. Mereka punya kelebihan lain selain sayap, jadi mereka bisa mengembangkan makan lebih banyak dari biasanya. Oke. Kalau dari referensi yang pernah aku baca tuh bisa menaikkan berat badan hampir 70-80% dari berat badannya. Kira-kira 2 kali lipatnya lah. Berarti Buat cadangan makanan selama perjalanan itulah, biar nggak terlalu mampir-mampir di rest area. Betul juga. 70 sampai 80% berat badannya. Hampir 2 kali lipatnya. Gede banget jadi. Iya, jadi aku mau migrasi nih. Jadi kalau ada burung-burung yang gendut itu sebenarnya dia mau migrasi tuh. Iya, betul. Itu yang burung pantai migran tuh ya. Kalau Iya, yang iya. burung sini mungkin karena obesitas. Karena kebanyakan ini Tidur Iya, rebahan. ya, rebahan. rebahan. Oke, berarti selama perjalanan yang 70-80% itu juga akan menyusut lagi apa, Iya, apa gimana? Bakalan menipis sih seiring berjalannya waktu. Kemungkinan mereka nggak langsung dari tempat awal terbang ke lokasi yang khatulistiwa tadi yang hangat, enggak. Mereka pasti biasanya mampir juga kalau mengisi bensin lah istilahnya. Oke. Oke. Dan ini Mas, setiap burung pantai itu punya tujuan yang apa sih langganan gitu nggak? Ya. Kalau langganan kita kurang tahu sih tepatnya, tapi pasti ada pembagian daerahnya. Oke. Jadi di dunia itu ada yang membagi berdasarkan flyaway jalur migrasinya. Oke. Nah kalau yang di Indonesia ini dilewati 2 jalur. Ada yang jalur Asia Timur sampai Australia itu ada sendiri. Jadi dari Rusia nanti terbangnya ke selatan lewat Cina, lewat Sumatera. Salah satunya Sumatera, nanti sampai ke Australia juga, sampai Selandia Baru. Oke. Berarti ada tempat-tempat spesifik Ya, yang betul. dilewati dari 2 jalur itu. Betul. Dan kalau mereka transit pasti nggak mungkin di tempat yang ramai dan pastinya yang sepi tapi banyak makanannya. Salah satunya tuh biasanya muara-muara sungai, terus pantai-pantai yang tidak banyak aktivitasnya kayak gitu. Oke. Mereka introvert ya. Nggak suka kerumunan. Suka kerumunan. Padahal mereka migrasinya borong-borong kan ya, bareng-bareng ya Mas. Bareng, ya beberapa ada kloter-kloter juga sih kayak pemberangkatan haji. Itu yang ini, yang bayar 50 juta berangkat duluan. Kalau itu kurang tahu ya mereka pembagiannya gimana, soalnya kita nggak tahu kementeriannya mereka. Oke, berarti memang ada kloternya. Ada kloternya, kadang burung A rombongannya lebih terbang lebih dulu. Oke. Nanti disusul berikutnya, nanti yang di akhir-akhir tuh burung pantai yang agak lumayan besar biasanya akhir-akhir. Oke. Terus kalau misalkan ada yang ketinggalan?
Nah, ketinggalan itu tergantung nanti apakah dia masih bisa bertahan ngejar atau mau nggak mau ya mungkin dia bertahan di tempat itu. Kalau masih bisa cari makan ya mungkin masih bisa bertahan. Oke. Kalau enggak ya udah mungkin entah Meninggal mati dunia. di situ dimakan predatornya. Itu kan kalau ketinggalan dari tempat asal. Kalau ketinggalan dari tempat migrasinya. Kalau udah di tempat migrasinya kan asumsinya banyak makanan lah ya. Dia ada yang extend lah istilahnya. Oke, Jadi perpanjangan mungkin- gitu. Perpanjangan nih. perpanjangan Perpanjangan kuota visa. liburan. Panjang Jadi visa. mungkin istilahnya teman-temannya udah berangkat karena mungkin kebutuhan untuk melakukan berkembangbiakan, tapi dia mungkin masih muda, belum butuh untuk berkembang biak, dia memutuskan untuk tinggal. merantau. merantau bentar. Ya tahu dah. Sekalian mengumpulkan modal mungkin. Aduh gila. Itu. Emang ada yang Oh, berarti memang mungkin. tinggal. Tapi itu kebanyakan memang untuk yang ketinggalan itu nanti akan kembali lagi ke tempat asalnya nggak? Iya, nunggu di tahun berikutnya. Waktu rombongan teman-temannya datang lagi atau Temen-temennya udah tuanya bawa punya anak gitu. bawa anak dia masih Ya, ada. oh, waktunya mudik nih. Oh, berarti gitu. Berarti memang ada burung. Tapi kan kenapa dia nungguin? Kenapa dia nggak pulang duluan? Karena mungkin belum punya untuk itu ya, kebutuhan untuk berkembang biak enggak. Oh, daripada Belum. daripada Mungkin sana masih terlalu muda daripada Oke. di sana juga Nggak malah gabut ngapa-ngapain gitu ya. nontonin teman-temannya berkembang biak Ya ya. betul juga. Belum siap. Jadi mending ngumpulin modal dulu di tempat. oke. Toh kalau dia ketinggalannya cuma satu kan ribet juga kan teman-temannya banyak tuh yang Iya sih, pulang. bener sih. Juga mungkin karena takut kelitih kali ya ada. Kalau sendirian gitu kan rawan gitu loh. Jadinya udah nunggu rame-rame aja lah gitu. Selain tertinggal juga ada sih sebenarnya yang kasusnya itu kan tadi sudah sempat aku singgung jalur migrasi kan. Sasak ya. Mas? Biasanya kan yang dari Amerika Utara tuh mentoknya ya di Argentina, Brasil kayak gitu ta. Tapi ada juga yang dari Amerika Utara malah sampainya di Asia, Nah, ada juga. sasak tuh dia. Nah, itu nyasar. Kesasar. Kadang Salah itu pilih. salah Mau ketemu Salah Messi. lihat Sebenarnya mau ketemu Messi itu malah ketemu Asnawi. Argentina kan. Salah tuh dia. penasaran sama komentator jebret mungkin. Jadi itu kalau dia kesasar itu kenapa? Itu salah satunya mungkin gara-gara cuaca. Mungkin kan kita nggak tahu di laut kan mereka kan terbangnya di laut, mungkin ada badai di laut, akhirnya dia entah mau menghindari beloknya salah, nyasarnya ke jalur lain. Mungkin karena ancar-ancarnya nggak jelas ya. Nah itu Amannya kayak gini. kemarin nggak gini, kok beda. Ancar-ancarnya salah jadi belok. Beda awannya. Dia mau nanya penduduk lokal juga malu. Tuh guys, harus tanya guys supaya tidak tersesat di jalan tuh, malu bertanya sesat di jalan tuh. Ya, Mau pakai GPS kayaknya juga nggak bawa. bawa juga dia. Tapi secara naluriah memang berarti burung punya GPS mereka sendiri berarti ya, Ya, Mas? Untuk ada tiga mereka. teori sih Oke. terkait navigasi itu. Jadi yang pertama itu mereka menggunakan rasi bintang Hmm? sama matahari. Hmm? Itu juga salah satu penanda buat mereka mengetahui oh kita harus ke arah sini nih terbangnya. Itu yang kedua. Terus ada topografi bentuk daratan. Kan mereka juga menghafal bentuk-bentuknya. Oh, pasti lewat gunung ini. Nggak tahu ya, mereka kan nggak tahu namanya kalau ini Gunung Sindoro kan. Tapi dia tahu Ngafalin gitu ya. topografinya lah. Terus yang kedua itu magnet kutub utara dan kutub selatan. Mereka bawa magnet gitu buat Bawa kompas. Gak. Kompas. Udah kayak anak pramuka sur. ngepasin gunung. gitu burungnya. Berarti mungkin mereka sebelum mereka berangkat mereka belajar ilmu falak gitu kali ya, buat belajar rasi bintang gitu kayak. Bukan dong, tidak dong. Itu kayaknya udah insting. Oke. Berarti burung bermigrasi salah satunya karena tadi mempertahankan hidup karena di tempat tinggalnya susah untuk cari makan musimnya dingin, terus habis itu mereka punya navigasinya mereka sendiri dengan matahari, rasi bintang, terus magnet. Fisiknya tadi juga. Fisiknya yang adaptasi ternyata fisiknya juga. Oke, jadi tahu kita sekarang ternyata burung pantai itu berarti ada yang menetap, ada yang memang bermigrasi. Iya. Kalau yang menetap apa, Mas? Menetap itu yang paling deket tuh namanya cerek Jawa. Oh, itu memang menetap. Iya, dia tinggal kalau kita kan taunya ya di Muara Progo. Itu ada dia berkembang biak mungkin bulan-bulan ini sih. Mereka bertelur, nanti berkembang biak ya cuma menetap di situ. Oke. Sekitaran situ. Kalau burung pantai itu mereka bersarangnya di mana? Kan nggak ada pohon. enggak, mereka enggak menanam juga ya. Membuat sarangnya di pasir. Jadi telurnya ditaruh di pasir, biasanya di dekat-dekat batu gitu. Aku baru tahu.
Baru tahu. Dan itu agak rawan sih emang, makanya mereka lebih cari tempat yang sepi, nggak banyak aktivitas. Soalnya iya, pantes. emang sering di entah orang, entah hewan. Oh, iya betul. Kan itu kayak bentuknya mirip telur puyuh, burung puyuh. Kecil berarti Telurnya ya? trotol-trotol, ada total-totalnya gitu. Oh, burung pantai yang memang hidup di pantai berarti cara bertahan hidupnya adalah apa namanya, dia memang di situ aja. Mereka Itu nggak kemana-mana. hanya untuk yang penetap ya, karena kita kan taunya yang penetap mereka bersarangnya membuat di pasir. Kalau yang di Alaska, yang di Rusia itu mereka ya di semak-semak gitu. Di semak tapi yang di bawah emang. Oke. Udah tahu belum kamu? Lumayan, nggak jadi ke gunung aku. Pantai coba. Emang harusnya bridgingnya pantai tadi. Mengamati burung pantai. Pantai. Oke, mungkin gitu aja kali teman-teman ya buat episode kali ini. Makasih banget yang udah nonton. Saya Muhammad Yafi Saya Hanan. dan Saya Aknan. terima kasih semuanya. Dadah. Ya. Gimana Mas?